kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya happy banget karena saya pengen cerita sesuatu yang pagi ini lumayan menginspirasi saya. Agak telat sih karena ini sebenarnya video yang ada 3 hari yang lalu. Jadi video ini dibuat oleh Bapak Muhammad Indro Cahyono. Buat kalian semua yang selama ini tinggal di gua, nggak nonton YouTube dan nggak tahu dia siapa, ini orang lagi beken banget, viral banget. Kebetulan dia seorang virologis atau seorang ahli virus juga, dan sempat diundang di beberapa channel YouTube dan dijadikan narasumber karena penjelasannya yang sederhana tentang semua wabah COVID-19 ini. Videonya ini. Jadi saya cerita mengenai tadi yang teman saya bilang namanya evolutionary psikologi gitu kan. Katanya dia namanya psikologi evolusi. Jadi dia punya teori, kawan saya, teman diskusi saya kemarin. Dia bilang manusia itu berevolusi, berkembang itu karena basisnya ketakutan. Oke, video ini amat berguna, tetapi pas saya menyebarkan, saya cuma takut nanti malah saya dianggap, loh kok menyebarkan seorang yang berbicara sambil lagi nyetir dan sebagainya, konsentrasinya gimana dan sebagainya. Makanya saya ini untuk Pak Indro Cahyono, saya mohon izinkan saya mencoba untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat ini menggunakan cara saya menjelaskan, yaitu ditemani kartu-kartu tarot yang saya memang sedang study ini. So, ini adalah The Wisdom of Tarot tentang apapun yang saya dapat dari tayangan video tadi, dan semoga ini semua berguna buat kalian. Oke, yang pertama beliau ini menceritakan tentang psikologi evolusi, atau mungkin evolusi psikologi kali ya. Nah, atau evolutionary psychology. Nah, ini adalah satu hal yang mempengaruhi evolusi manusia, tapi yang berawal dari psikologis mereka. Oke? Nah, kita akan langsung saja menggunakan kartu-kartu ini. Seperti yang diceritakan, bahwa menurut temannya Pak Indro ini tadi, manusia itu bisa maju dan berkembang seperti sekarang ini karena didrive oleh sesuatu yang ada di dalam mereka. Nah, seperti kita ketahui, hanya ada 2 yang bisa mendrive manusia. Satu adalah reward, kedua adalah punishment, atau hadiah, dan kedua adalah hukuman. Ini biasanya kalau kita nonton iklan, ini yang terjadi. Jadi iklan-iklan itu biasanya kalau nggak memberikan satu manfaat, misalkan dengan mengkonsumsi ini Anda akan jadi sehat, Anda akan jadi kuat dan sebagainya, atau biasanya mereka akan bilang kalau tidak mengkonsumsi ini Anda akan sakit, Anda akan sedih dan sebagainya. Nah, hanya 2. Tapi ternyata menurut teori ini, yang lebih mendrive manusia itu untuk menjadi berhasil dan sukses itu adalah ketakutan. Nah, jadi bayangkan kalau ada ketakutan yang mereka tidak ketahui, datang dari langit, menyambar seperti kartu The Tower ini, dan semua orang semburat meluncur dari menaranya ini, dan mereka nggak tahu apa yang menimpa mereka. Satu perubahan besar ini biasanya membuat mereka ini pertama menjadi kaget. Sama seperti saat manusia purba menghadapi malam, mereka takut akan dingin dan gelapnya malam. Dan karena itu mereka berusaha keras menemukan api. Nah, saat mereka bertemu dengan hewan buas, mereka berusaha keras meruncingi kayu atau meruncingi batu, dan kemudian dipergunakan sebagai senjata untuk menghalau mereka, menjadi pisau. Nah, seperti yang dijelaskan juga di video ini, kalau kalian mau lihat silahkan juga. Di situ dijelaskan bahwa itu semua kemudian menjadi berevolusi yang lebih baik lagi. Dan itu kemudian menjadi sebuah inovasi yang lebih baik lagi. Dari api berubah menjadi listrik, berubah menjadi hal-hal yang lainnya, dan kalau hal-hal yang sifatnya senjata tadi berubah menjadi pistol, pisau, dan yang lain-lainnya lagi. Nah, ini semua berarti ada perubahan satu kepintaran akan diri manusia itu tadi untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Tidak hanya diam di situ. Dan kartu The Six of Swords ini adalah satu gambarannya. Nah, ini semua tidak lepas dari ketakutan yang kemudian muncul, tapi ketakutannya itu kemudian dikalkulasi, coba untuk dihitung, dan coba untuk diselesaikan satu persatu seperti Nine of Swords ini tadi. Dan karena itu manusia purba ini tadi bisa menyelesaikan semuanya. Karena itulah kita bisa memiliki semua teknologi yang kita miliki sekarang. Karena mereka merasa ketakutan. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang membuat itu terjadi? Dan kalau memang ketakutan itu bisa seperti itu, bagaimana sih otak manusia bekerja? Seperti lebih jauh dijelaskan oleh Pak Indro tadi, bahwa sebenarnya manusia bekerja ini selalu menggunakan sebuah pengamatan, dan saat sesuatu terjadi, misalkan saat ancaman ini tadi terjadi, ketakutan ini tadi terjadi, initial reaction atau reaksi langsung mereka itu biasanya ada 2. Anggap saja ketakutan ini seperti kartu The Two of Wands ini tadi diamati sebagai sebuah stres.
Oke, ketakutan adalah stres, maka otak saat mendapatkan stres, mereka hanya punya dua pilihan, yaitu eustress, eustress, atau distress. Eustress kalau kita berusaha untuk menghadapi stres itu tadi. Distress adalah saat kalau kita ingin menghindari stres itu tadi. Jadi saat ada sesuatu, kita pilihannya dua, menghadapi atau kita lari. Fight or flight. Atau kalau kita main game RPG, ketemu orang yang harus atau NPC yang harus kita kalahkan, biasanya kan kita lihat nih, kondisi kita seperti apa. Kalau kita kuat, kita lawan dengan fight. Kalau enggak, kita flight atau melee, kita pergi. Nah, ini yang terjadi. Nah, apa yang terjadi dengan pikiran kita saat kita fight atau saat kita flight? Nah, ini semua akan dijelaskan menggunakan dua hal ini tadi. Kita akan mulai saat kita melakukan fight terhadap apapun yang ada di depan kita. Nah, saat kita melakukan fight, biasanya kita akan berusaha untuk tenang dulu. Tidak menganggap ini jadi sesuatu yang menakutkan. Stresnya coba untuk diturunkan, coba untuk diredam. Oke? Dan ini semua memang sesuatu yang bagus untuk kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Karena hanya dengan ini, kita akan bisa berpikir dengan baik. Nah, yang kemudian akan dilakukan adalah mencoba untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau tidak bisa kiri, kanan, atas, bawah, mungkin harus digantung seperti ini, sehingga kita mendapatkan sebuah perspektif berbeda tentang apapun yang ada di sekitar kita. Bisa juga ini, kita anggap bahwa kita ini adalah orang yang nggak ngerti apa-apa, jadi kita harus kumpulkan data menggunakan perspektif yang berbeda, dan dengan seperti ini, saat kita menemukan data, kita akan mendevelop sebuah kekuatan. Jadi saat kita melihat virus corona ini seperti apa, kita pertama harus tenang dulu. Ingat, ini bukan santai dan tidak menghiraukan atau abai, tapi lebih ke tenang dulu. Dan kemudian selanjutnya kita mencoba untuk melihat perspektif yang berbeda dengan mengumpulkan semua hal yang pernah terjadi di negara lain, mempelajari apapun yang mereka punyai, dan mencoba untuk menyamakan dengan kondisi kita sekarang. Dan berikutnya lagi adalah mengumpulkan keberanian dan kekuatan untuk bisa kita katakan kepada diri kita di depan cermin, kita akan bilang, saya akan hadapi ini. Nah, yang kemudian harus dilakukan lagi adalah mencoba untuk menemukan satu hal yang pernah dilakukan oleh orang yang lain. Jadi kita belajar dari kesalahan orang lain dan keberhasilan orang lain. Kita lihat bagaimana Italia saat ini menjadi parah karena orang-orangnya tidak aware. Saat mereka semua bepergian kemana-mana, mudik ke kampungnya, dan menyebarkan ini. Kematian Italia adalah kematian yang terbesar. Dan ini disumbangkan oleh dua hal. Satu, banyaknya penduduk yang sudah berusia lanjut. Dan kedua adalah tidak menghiraukannya anak-anak muda. Saat mereka nongkrong di kafe, mereka tetap traveling, mereka tetap pergi ke klub malam dan tempat-tempat hiburan seperti bioskop dan sebagainya. Dan itu menularkan ini semua dengan lebih cepat. Nah, kita belajar dari kesalahan orang lain, coba untuk kita curi ilmunya, kita gunakan dalam kehidupan kita yang sekarang. Dan berikutnya lagi adalah mengetahui bahwa sebenarnya ini semua tidak untuk ditakutkan, tapi untuk coba diselesaikan. Kita coba untuk tetap melakukan isolasi kepada orang-orang yang memang menjadi ODP, atau kita harus mencari tahu siapa yang kemarin ternyata satu orang sakit, dia pernah menghadiri satu acara apa, dan kemudian acara itu memang harus dicari ini yang datang siapa saja, dan diharapkan mereka tidak menularkan lebih jauh ke orang-orang yang lainnya. Nah, dan yang paling penting lagi adalah kita harus bertanya kepada orang-orang yang ahli. Kita tidak percaya kepada hoax. Kita tidak menghiraukan apapun yang menakut-nakuti kita, terutama kalau ternyata itu sifatnya hanya ingin menimbulkan sebuah kekacauan. Nah, harapannya adalah misalkan kita tahu bahwa jumlah korban terus meningkat. Hari ini sampai ke 1.000 orang. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ingat, 1.000 orang itu pasien 1, 2, 3 yang sudah sembuh itu juga dihitung. Nah, artinya kita jangan fokus kepada 1.000 orangnya, tapi kita fokus kepada penjumlahan atau penambahan orang-orang yang terinfeksi setiap harinya itu berapa orang. Karena hanya menggunakan data ini tadi, kita akan bisa mengetahui sampai mana wabah ini akan selesai. Dan harapannya dengan itu semua, kita akan menjadi seseorang yang lebih bijaksana, bisa menggunakan semua kesempatan ini menjadi untuk lebih baik, dan kita bisa survive apapun yang terjadi. The Magician adalah sebuah kondisi di mana seseorang menggunakan kecerdasannya, melakukan apapun yang ada dalam dirinya untuk mengupayakan yang terbaik untuk dirinya dan lingkungannya. Ini adalah
fight. Nah, apa yang terjadi jika ternyata kita akan flight atau malah stres? Nah, yang terjadi adalah jika ternyata ketakutan itu berulang kali dipaparkan kepada orang ini tadi, maka hal yang pasti akan timbul itu adalah depresi. Nah, depresi ini membuat orang ini menjadi bingung, menjadi ketakutan, dan dipenuhi oleh asumsi negatif. Nah, sesuatu berulang kali membuat orang ini merasa depresi, sehingga dia akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak dia inginkan. Sesuatu yang sebenarnya tidak dia harapkan, dan sesuatu ini adalah sesuatu yang dia sebenarnya salah mengartikan atau mempersepsikan. Dan saat orang ini tidak melihat sesuatu seperti sebuah kenyataannya, dia kemudian akan menimbulkan paranoia. Ini yang terjadi dengan seseorang yang ditakuti oleh apapun yang ada, dan dia merasa bahwa itu semua adalah data-data yang lengkap, dan kemudian data itu membunuhnya. Dan paranoia ini jika dibiarkan terus-menerus akan membuat orang ini tadi menjadi ketakutan, dan dia akan mengisolasi dirinya tanpa alasan, dan kemudian akan melakukan hal-hal yang menurut dia benar padahal itu tidak tepat. Kartu The Eight of Swords ini menunjukkan bahwa orang ini abai dan dia menutup matanya, dan dia dikelilingi oleh ketakutannya sendiri, membuat dirinya depresi dan membuat dirinya ini semakin kebingungan lagi. Ini semua terus kemudian membuat orang-orang berebut banyak hal. Mereka kemudian menjual sahamnya sehingga pasar menjadi ambruk seperti sekarang. Mereka kemudian berusaha untuk berebutan rumah sakit, berebutan masker, beli buy clean, berebutan banyak hal yang membuat mereka ini merasa mereka harus mempertahankan hidup dengan ini semua. Perasaan mau menang sendiri dengan menimbun masker, sembako, buy clean, dan apapun itu, karena mereka itu mengira bahwa ini adalah hari kiamat. Mereka harus menyelamatkan diri dan keluarga mereka. Orang lain bodoh amat. Ini yang akan terjadi jika kita mendevelop perasaan ketakutan ini tadi. Dan ketakutan ini akan lebih mudah tersebar daripada virus itu sendiri. Dan jika ini yang terjadi, histeria ini yang terjadi dari depresi, dan paranoia ini kemudian menjadi histeria, yang terjadi adalah chaos di mana-mana. Seperti yang kita ketahui, Amerika, orang-orang mulai rush membeli senjata. Orang-orang mulai menstok bahan kebutuhan mereka. Orang-orang mulai tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah sesuatu yang disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil satu manfaat dari ini semua. Dan ini adalah sesuatu yang harus dihentikan sekarang juga oleh siapa? Oleh saya, kamu, dan semua orang di sekitar kita yang menonton video ini. Stop menyebarkan hoax atau ketakutan. Tidak ada manfaatnya. Stop menyebarkan tentang bertambahnya korban, tapi tanpa menunjukkan data yang lengkap tentang berapa korban yang kemudian sembuh dan berapa angka pertumbuhannya, sehingga kita akan bisa mengamati hal tersebut bersama-sama. Dan jika ini terus-menerus dilakukan, orang-orang ini akan hidup dalam delusi mereka. Dan jika ini semua dilanjutkan, dibiarkan menang, ketakutan ini akan mendevelop perasaan tidak peduli kepada orang lain. Mendevelop perasaan yang suatu saat ini nanti terjadi, sehingga orang akan menimbun sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak membagi ke orang yang membutuhkan. Bayangkan semua orang membeli swab test atau membeli alat-alat untuk kesehatan saat ada seseorang yang misalkan mereka ini ginjalnya sakit, mereka harus pergi menyuntik insulin mereka harus cari alkohol swab, dan ternyata mereka tidak menemukan hanya karena diborong oleh orang-orang yang saking ketakutannya terhadap corona ini tadi, dan akhirnya menimbulkan satu hal yang fatal. Misalkan orang-orang yang lebih membutuhkan nggak dapatin itu dan kemudian meninggal dunia. Dan ngomong-ngomong tentang meninggal dunia, the death, ini adalah sebuah perubahan yang kita tidak ketahui perubahan yang seperti apa. Sama seperti orang yang hidup, tidak ada yang pernah kemudian mati dan kembali lagi hidup menceritakan di alam sana ada apa. Jangan pernah mencoba untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Karena semua orang tidak akan tahu seperti apa diri kita jika kita sudah menjadi orang yang seperti ini tadi. Dan bahkan di video ini tadi juga jelaskan bahwa dia mencoba untuk mengumpulkan banyaknya hoax yang ada di Indonesia. Itu total ada 306 halaman. Yang beliau ini percaya bahwa sepertinya ini nggak mungkin kalau dilakukan secara tidak sengaja. Ini pasti dilakukan oleh satu pihak yang mencoba untuk mencari keuntungan dengan kondisi ini. Dan karena itu kita harus menjadi seorang hakim, seorang penilai. Kita harus menjudge dulu apakah berita ini benar atau tidak. Menyaring semuanya sebelum men-sharing berita itu apapun kondisinya. Nah,
jika kamu menjadi seorang judge yang bagus atau seorang penilai yang bagus, mana yang harus kita pilih? Apakah kita akan fight atau kita akan flight? Tapi harapan saya kita semua menjadi orang yang waras dan tidak kemudian menjadi ketakutan, tapi berevolusi dengan apapun yang ada di depan kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik setiap harinya. Dan karena itu juga di video saya sebelumnya saya menyebarkan sebuah kabar yang baik, mencoba untuk mengajak Anda semua berpikir dalam perspektif yang berbeda, membuat kita semua menjadi lebih positif, bahwa sebenarnya yang harus kita hitung bukanlah dari jumlah korban, tetapi dari penambahan jumlah korbannya setiap hari. Nah, itu tadi adalah paparan tentang psikologi evolusi yang saya dapatkan dari sumber yang saya bilang ya ini lumayan terpercaya, dari Pak Muhammad Indro Cahyono, dan saya berterima kasih kepada beliau. Dan saya juga amat berterima kasih jika ternyata video ini bisa dibagikan juga, karena ini membuka wawasan saya kepada hal-hal yang memang saya selama ini bertanya-tanya, dan ini menjelaskan dengan sangat mudah. Untuk kalian semua yang ada di channel saya, mungkin ini akan lebih bisa membuat kalian mengerti, tapi untuk orang-orang awam bisa langsung melihat ke sini, ke dalam video ini tadi, dan kita ambil nilai-nilai positif yang ada dari video itu tadi. Dan semoga wabah ini segera berlalu, kita semua segera kembali kepada keluarga kita. Dan ingat, tinggal di rumah saja, jangan mudik, jangan kemana-mana. Bukan satu pilihan yang bijaksana untuk menyebarkan penyakit ini kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton ini. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya.